Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afifah dari MBSD Digital Marketing 17. Saya akan mempresentasikan sales budget perusahaan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan tersebut. Nama perusahaan itu ialah CV Mushroom atau yang dikenal dengan Plaza Mebel Mushroom. Perusahaan ini bergerak di bidang perabotan rumah tangga, berdiri sejak 1983. Alamat perusahaan ini di Jalan HR Subrantas nomor 175, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau. Jadi perusahaan ini sudah memiliki beberapa cabang, yaitu ada 4 cabang, yaitu di Riau ada 2, di daerah Pekanbaru dan Rimo Panjang, dan yang keduanya dan yang ketiga dan empatnya itu ada di daerah Jambi, di daerah Mendalo dan Jalan Kapten Patimura. Tujuan bisnis dari perusahaan ini ialah yang pertama, tentunya melestarikan produk perabot rumah tangga asli Indonesia yang berkembang dari salah satu kota di Indonesia yang sering disebut dengan kota ukir, yaitu Jepara yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, menawarkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, mempunyai target pasar yaitu dari menengah hingga menengah ke atas. Visi dan misi dari perusahaan ini ialah visinya terwujudnya pemberdayaan dan keberkahan yang penuh arti bagi miliaran manusia di dunia. Misinya menyediakan perabot rumah tangga yang berkualitas lagi dengan harga yang terjangkau, memberi produk baik dengan kualitas terbaik, menjadi solusi yang tepat untuk perabotan rumah tangga yang awet, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dengan memperluas kantor cabang di seluruh Indonesia, menjadi wadah dan wasilah orang-orang baik untuk memberdayakan serta mensejahterakan dengan konsep keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Komponen bahan baku ada 3, yaitu pertama lemari mentah, tempat tidur mentah, kunci tamu mentah, kursi makan mentah, dan mimbar. Yaitu barang-barang tersebut ialah direct materialnya. Yang kedua itu ada gaji karyawan atau direct labor. Yang terakhir itu adalah seperti listrik, busa, kain, dan cat. Itu termasuk overhead. Di sini saya akan menjelaskan sales budgetnya, yaitu seperti yang kita lihat di sini ada namanya ada nama produk lemari pakaian, yaitu ada 20, selling price-nya sekitar 5 juta, totalnya 100 juta untuk di kuartal pertama, dan kuartal keduanya itu ada 50 unit dengan harga yang sama dan total yang berbeda. Begitu juga di kuartal 3 ada penurunan sekitar 30 unit harga dengan harga yang sama, dan total yang berbeda. Yang ke kuartal keempat kuartal keempat mengalami sedikit kenaikan, yaitu dengan harga yang sama dan dengan total yang berbeda, yaitu 200 juta. Total dari lemari pakaian penjualannya untuk setahun itu adalah 700 juta. Sedangkan tempat tidur itu ada berjumlah 10 unit di kuartal pertama, di kuartal kedua ada 30 unit, di kuartal ketiganya ada 20 unit, di kuartal keempatnya ada 20 unit. Dan itu penjualannya berjumlah 560 juta. Untuk tempat tidur, untuk satu set kursi makan ada 20 unit sel di kuartal pertama, di kuartal kedua ada 40 unit, di kuartal ketiga ada 10 unit, di kuartal keempat ada 30 unit dengan totalnya penjualannya yaitu 1,5 M. Yang selanjutnya itu satu set kursi makan dengan penjualan unit di kuartal pertama itu ada 10 unit, dan kuartal kedua itu ada 30 unit, dan kuartal ketiga itu ada 20 unit, kuartal keempat ada 20 unit dengan total penjualannya yaitu 800 juta. Yang terakhir yaitu mimbar.
di kuartal pertamanya ada 10 unit, di kuartal keduanya 30 unit, di kuartal ketiganya ada 20 unit, di kuartal keempatnya ada 20 unit. Dengan total penjualan 960 juta, dan untuk total dari seluruh produk ada 4,280 juta rupiah. Ya, ini adalah production budget selama setahun. Untuk lemari pakaiannya bertotal tuh ada 149 unit. Untuk tempat tidurnya itu totalnya ada 85 unit. Untuk total satu set kursi tamunya itu ada 106 unit. Untuk satu set kursi makan itu totalnya ada 85 unit. Untuk mimbar itu totalnya ada 83 unit. Ini adalah total dari anggaran produksi dalam setahun. Untuk direct materialnya yaitu seperti masih dengan produk yang tadi, yaitu lemari pakaian, tempat tidur, satu set kursi tamu, satu set kursi makan, dan mimbar. Dari lemari pakaian masih dibutuhkan sekitar 164 per tahun, tempat tidur dibutuhkan 94 per tahun, satu set kursi tamu dibutuhkan 117 per tahun, satu set kursi makan dibutuhkan 94 dalam setahun, dan mimbar itu ada 22. Untuk totalnya yaitu untuk total dari penjualannya, untuk total dari harganya yaitu kalau tempat tidur itu kalau lemari pakaian 629.376.000, untuk tempat tidur itu 269.280.000. Kalau untuk satu set kursi tamu itu ada 783.552.000. Satu set kursi makan ada 897.600.000, dan untuk mimbar yang terakhir ialah 232.320.000. Untuk direct labor dan overheadnya, untuk direct labor itu gaji karyawan itu satu bulannya itu 1.800.000 dikali 35 karyawan, yaitu totalnya 63 juta dalam sebulan. Yang dijumlahkan dalam setahun itu 756 juta. Untuk overhead, biaya overheadnya listrik itu habis sekitar 6.500.000 dalam sebulan, dan jika dalam setahun itu ada 78 juta. Yang untuk cat itu ada sebulannya menghabiskan 4.500.000 dalam sebulan, dan jika dikalikan dalam 12 bulan atau satu tahun itu totalnya 54 juta. Begitu juga dengan kain, dengan harganya 5 juta per bulan, dapat menghabiskan 5 juta per bulan, dikalikan 12 bulan yaitu totalnya 60 juta. Dan yang paling banyak menghabiskan biaya ialah busa, yang sangat dibutuhkan untuk kursi dan beberapa kursi tamu dan kursi makan. Itu menghabiskan 20 juta dalam per bulan. Jadi dikalikan 12 bulan yaitu totalnya 240 juta rupiah. Seasons affect the business. Jadi musim yang hari besar pada seperti untuk hari besar ketika Idul Adha, ketika Idul Fitri dan Natal itu sangat berpengaruh dalam bisnis tersebut, karena ketika di bulan Ramadan itu sampai Lebaran itu ada mengalami peningkatan juga. Begitu pula di hari raya menjelang Natal, itu juga hari raya menjelang Natal dan Tahun Baru itu juga mengalami peningkatan. Begitu penjelasan dari saya tentang sales budget. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.